sini saya dengan senior saya, Ibu Marita, mohon izin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marita, saya senior dari rekan Bella. Kita akan melakukan podcast konkret internalisasi berakhlak. Jadi gimana Bu untuk tips untuk para calon ASN di lingkup Basarnas, apa aja yang perlu ditargetkan ke depannya untuk kami? Tipsnya ya buat calon ASN. Kalau menurut saya sih sekarang kan zamannya modernisasi, digitalisasi. Kalian kan calon ASN yang baru nih, yang jelas kalian harus fokus sama peningkatan kompetensi. Apalagi terutama kita kan bekerja di bidang pelayanan jasa nih, ya otomatis kalian yang jabatannya Pranata Pencarian dan Pertolongan jelas harus meningkatkan kompetensi, yaitu terus berlatih. Ya kan jangan pernah lelah buat pengen tahu, terus kita tuh harus jadi ASN yang proaktif, inovatif. Selain itu bangun hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja, atasan. Yang paling penting kan ASN itu kita berorientasi sama pelayanan publik. Jadi ASN itu yang jelas harus disiplin, tanggung jawab. Itu aja sih. Terus spill sedikit dong Bu pengalaman jenjang karir Ibu selama ini kalau boleh di-share. Oke, jenjang karir. Saya masuk di Basarnas tahun 2009. Formasinya waktu itu jabatannya sebagai rescuer sama kayak Dela. Dinas berarti dari 2009 2025 insya Allah 15 tahun ya. Oke. 15 tahun menjadi rescuer, dulunya rescuer. Karena banyak perubahan aturan, namanya berubah jadi Pranata Pencarian dan Pertolongan. Dan itu jabatan itu berubah jadi jabatan fungsional tertentu. Kalau dulu masih jabatan fungsional umum. Baru kemarin di 1 Februari 2025 saya mengajukan pindah jabatan. Jabatannya kalau dulu masih operator komunikasi. Sekarang karena ada peraturan perubahan nomenklatur, jabatan operator komunikasi itu menjadi jabatan pengelola pencarian dan pertolongan pada bidang kesiapsiagaan. Dan itu jabatan itu terhitungnya mulai 1 April kemarin. Kalau untuk keseharian kemarin memang jabatannya rescuer, tapi kesehariannya lebih banyak bertugas sebagai operator komunikasi. Selain itu diperbantukan juga di bidang kepegawaian. Iya, serba bisa. Harus, ASN harus serba bisa. Kan Mbak Ibu kan di operator komunikasi. Iya. Itu biasanya yang Ibu hadapi dalam melakukan, ada nggak kesulitan dalam melakukan penginputan berita? Kesulitan penginputan berita. Sebenarnya kalau kesulitan yang signifikan itu nggak ada sih, karena kan semakin tahun semakin ini kan perkembangan nih. Kalau dulu kita input berita memang manual, pakai format Excel. Kalau sekarang alhamdulillahnya dari Basarnas menyediakan aplikasi Kiasa. Jadi paling kalau input berita itu paling data dari teman-teman di lapangan sih, kendalanya lambat atau jaringan, terus atau QR saranya itu sendiri yang mengalami gangguan. Kalau yang lain-lainnya nggak ada sih. Itu aja. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sekian podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton. We are family. Afi Kenam Jagat Samagam.